قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa datang berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menambah kekuatan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang harus senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara saudara kita yang menginginkan agar mereka bisa menginjakkan kaki ke tanah haram, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan itu kepada kita, sehingga tiada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan memuja dan memuji Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan ya Allah, alhamdulillah terhadap segala limpahan karunia, kasih sayang, nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Dan semoga dengan kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat tersebut senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia dan anugerah yang luar biasa, tiada tara dibandingkan dengan karunia-karunia yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan laqad manna Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Allah menyebutkan sesungguhnya Allah memberikan karunia dan nikmat yang luar biasa kepada kalian semua. Sehingga Rasulullah SAW merupakan hadiah dari Allah kepada kita bersama, terkhusus kita sebagai umat Rasulullah SAW. Umat Nabi SAW, ketika Nabi merupakan Nabi yang paling mulia dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lainnya, maka kemuliaan tersebut juga didapatkan oleh umat Nabi SAW. Dikala Nabinya adalah Nabi yang termulia, maka umatnya juga dilebihkan oleh Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kalian umat yang wasat. Wasat itu biasanya kita terjemahkan dengan kalimat wasit. Wasit artinya sebenarnya di dalam bahasa Arab, wasit itu artinya yang tertinggi, yang termulia, yang terindah. Itu arti wasata. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah Allah menjadikan kalian sebagai umat yang wasata, yaitu umat yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Mungkin dikala kita beribadah, tidak akan lebih berat ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Namun Allah menginginkan kepada kita pahala yang luar biasa. Makanya di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan antara umat Nabi dengan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya ibarat seorang pekerja yang bekerja dari pagi sampai siang. Kemudian dikala mereka bekerja dari pagi, dari subuh sampai siang, lelah, penat, pekerjaan yang berat, maka Allah berikan kepada mereka atau diberikan kepada mereka upah dengan satu qirat. Kemudian datang lagi umat berikutnya, mereka bekerja dari siang, panas, di waktu yang semestinya kita beristirahat, dari siang sampai sore. Kemudian dikala mereka lelah bekerja di waktu-waktu yang sebenarnya mereka harus istirahat, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu qirat. Kemudian datang umat yang terakhir, mereka bekerja di waktu yang paling indah, dari asar sampai maghrib. Waktunya singkat, waktunya indah, matahari tidak terlalu panas. Dikala mereka bekerja tidak terlalu melelahkan, tiba-tiba mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua qirat. Protes orang-orang sebelumnya, ya Allah, kami yang paling lama bekerja, kami yang paling berat pekerjaannya, Engkau berikan kepada kami satu qirat. Tiba-tiba datang umat terakhir, mereka pekerjaannya santai, tidak terlalu banyak memakan waktu, namun Engkau berikan kepada mereka dua qirat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal azlimukum, apakah aku pernah menzalimi kalian? Dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Umat sebelumnya tidak pernah dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla.
Sehingga Allah menyebutkan kepada orang-orang terdahulu yang umur mereka panjang, waktu itu ibarat umur. Kemudian pekerjaan mereka berat karena ibadah yang mereka lakukan ibadah yang berat. Kalau kita berusaha melakukannya tidak akan bisa. Makanya dalam doa yang selalu kita baca ikhwatul Islam, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Orang-orang terdahulu ikhwatul Islam berat ibadahnya, tidak sama dengan kita. Kemudian Allah mengatakan, apakah aku pernah menzalimi kalian? Maka umat-umat sebelumnya mengatakan tidak. Kemudian Allah menyebutkan, dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karuniaku, kasih sayangku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan Allah menghendaki kita sebagai umat Nabi SAW, umur kita yang singkat, ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita juga tidak terlalu berat. Namun setiap ibadah yang kita lakukan akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Sehingga itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya kepada Nabi SAW, karena memang Rasulullah SAW ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi SAW itu merasa berat terhadap apa yang menimpa umatnya. Artinya Nabi tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi, dan itu adalah bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya, sehingga kita juga wajib mencintai Rasulullah SAW dengan segala-galanya. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi SAW adalah jangan mengharamkan diri kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kemudahan kepada kita untuk bisa datang berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ingin menciptakan taman di antara taman-taman surga. Karena siapapun di antara kaum muslimin, mereka yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka telah menciptakan taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Harapannya adalah bagaimana supaya kita betul-betul mendapatkan taman surga yang sesungguhnya. Ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan di antara nama kota Madinah, bahwa kota Madinah itu merupakan kota yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan di antara salah satu yang menunjukkan keutamaan kota Madinah adalah diambil dari namanya. Karena kota Madinah memiliki 94 atau 95 nama. Dan nama ini, karena di dalam tradisi orang Arab, semakin banyak namanya berarti menunjukkan semakin bagus kemuliaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang tidak terbatas jumlahnya. Kenapa demikian? Karena Allah adalah zat yang maha mulia di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Karena apabila kita mengatakan nama Allah sekian jumlahnya, berarti kita akan membatasi kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah punya nama yang begitu indah, nama yang begitu luas, nama yang begitu sempurna. Kalau seandainya makhluknya saja apabila memiliki nama lebih dari satu menunjukkan kemuliaan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang menyebutkan nama Nabi saja itu sampai 14 nama. Belum lagi kalimat-kalimat yang lainnya. Artinya menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kota Madinah disebutkan oleh sebagian para ulama itu 94 nama atau 95 nama. Artinya kota Madinah memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemarin kita menyebutkan beberapa nama kota Madinah, 10 atau 9 atau 10 atau 11 nama. Siapa di antara kita yang masih ingat nama kota Madinah? 6 atau 7 nama? Siapa yang tahu apa nama kota Madinah? Kita ini di Madinah ini harus tahu apa nama kota Madinah. Kemarin kita menyebutkan ada beberapa nama kota Madinah. Siapa di antara kita yang masih ingat 6 atau 7 nama kota Madinah? Diskon lah, 5 lah. 5 untuk nama kota Madinah. Siapa masih ingat? Baik, yang pertama.
Apa? Baik. Al-rijal? Apa arti al-rijal? Baik, kenapa Bang? Silakan. Yang pertama, kita ulang satu-satu. Baik, silakan. Kita berikan kesempatan kepada Bapak kita. Silakan Pak. Masya Allah, barakallahu. Yang pertama, satu-satu. Ngaku sebenarnya hafal ya, cuman karena lupa saja. Baik, diulang lagi. Baik. Apa? Enggak kuat ya, baik. Silakan. Yang masih ingat. Yang pertama, Thabah, Tayyibah, Darul Iman, Darul Hijrah. Satu lagi. Kita minta 5. Tayyibah sudah. Thabah, Tayyibah, Darul Hijrah, Darul Iman. Satu lagi. Karena lupa satu, nanti yang satunya cari di sini ya. Masya Allah. Lain ikhwatul Islam, itu ada beberapa nama kota Madinah. Al-Madinah, Thabah, Taibah, Darul Hijrah, Darul Iman, Akalatul Qura, Akalatul Buldan. Itu semuanya adalah nama di antara nama-nama kota Madinah. Misalnya Allah Subhanahu Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah sammal Madinata Thabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menamakan kota Madinah dengan Thabah. Misalnya juga Akalatul Qura, Akalatul Qura, atau juga Darul Akhyar, Darul Abrar, Darul Sunnah. Itu semuanya adalah nama di antara nama-nama kota Madinah. Karena setiap nama itu ikhwatul Islam memiliki keutamaan yang dari nama itu pasti diambil, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, masih kita berikan kesempatan kepada Bapak tadi yang di belakang. Karena sudah berani menjawab. Kalau masih ingat, sudah ngaku ya Pak ya? Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan nanti untuk menghafalnya. Silakan, karena nanti dihafal di sini Pak ya. Ya, insyaallah bisa di. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Darul Akhyar artinya adalah tempat orang-orang baik. Karena tidak ada orang yang datang ke kota Madinah kecuali karena ingin memperbaiki dirinya. Maka disebut dengan Darul Akhyar. Di dalam yang lain disebutkan dengan Darul Abrar. Abrar juga sama namanya. Abrar, Akhyar artinya orang-orang baik. Karena memang kita di sini ikhwatul Islam, tujuan kita semuanya sama, ingin memperbaiki diri. Kalau seandainya kita pernah melakukan kesalahan, dan semua kita melakukan kesalahan, maka disinilah, bukan hanya di Madinah, di tanah haram secara umum, disinilah kita betul-betul mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku fulan bin fulan, aku ini orang yang banyak dosa, aku yang banyak kesalahan, aku minta ampun kepadamu ya Allah, ampunkan diriku ya Allah. Itu merupakan di antara salah satu tujuan kita bersama dikala Allah berikan kepada kita karunia, kasih sayang, bisa datang ke tanah haram untuk mengadu kepada Allah. Makanya di antara kalimat yang tidak boleh kita lupakan di ikhwatul Islam, ada namanya Sayyidul Istighfar. Mungkin sebagian kita sudah hafal. Di dalam setiap kalimat, tidak boleh kita melewatkan kalimat-kalimat ini. Makanya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kalau kita ingin beristighfar kepada Allah, ini tuannya daripada istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Coba lihat bahasanya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui semua yang ada pada diriku. Nikmat yang kuberikan berasal darimu. Kami ini tidak ada apa-apanya. Wa abu'u laka bi dzambi. Kemudian kami juga mengakui bagaimana dosa, kesalahan, kesilapan yang kami lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ampunkan dosa kami, karena tidak akan ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Artinya ikhwatul Islam, sesuai dengan namanya Darul Akhyar atau Darul Abrar, di mana tujuan kita semuanya sama. Bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang ada untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita selalu mengingatkan, ketahuilah ikhwatul Islam, ibadah yang kita lakukan di sini juga ibadah yang kita lakukan di daerah kita. Salat yang kita lakukan di sini juga salat yang kita lakukan di masjid kita. Zikir yang kita baca di sini juga zikir yang kita baca di sana. Ayat Al-Quran yang kita baca di sini juga Al-Quran yang kita baca di sana. Tapi ketahuilah,
salat yang kita lakukan di sini tidak akan pernah sama nilainya dengan salat yang kita lakukan di masjid kita. Zikir yang kita lakukan di sini tidak akan pernah sama nilainya dengan zikir yang kita baca di daerah kita. Al-Quran yang kita buka, yang kita baca, yang kita pahami, yang kita pelajari di sini tidak akan pernah sama pahalanya dengan Al-Quran yang kita baca di daerah kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya itu merupakan bonus dari Allah, promosi dari Allah kepada kita bersama. Karena apabila apapun kebaikan yang kita lakukan di tanah haram, maka akan pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Semuanya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Hanya saja berapa dilipat gandakan oleh Allah, itu yang kita tidak tahu. Yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya tetap dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak memberitahukan kepada kita. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah merahasiakan yang demikian agar kita termotivasi dan saling berpacu untuk melakukan semua kebaikan yang bisa kita lakukan, terutama selama kita berada di kota Madinah atau kota Mekah atau di tanah haram, sehingga pantaslah kota Madinah di antara salah satu namanya adalah Darul Akhyar atau Darul Abrar, tempat orang-orang yang ingin memperbaiki diri, tempat orang-orang yang berbuat baik, karena memang tujuan kita semuanya sama, yaitu bagaimana kita memperbaiki diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dan kesalahan kita semuanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kota Madinah ini, ikhwatul Islam, adalah kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya, "Uridu dara hijratikum." Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku ke mana kalian akan hijrah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi di dalam mimpi, dan kita tahu mimpi para nabi dan para rasul berbeda dengan mimpi yang terjadi kepada kita. Mimpi para nabi dan para rasul hanya satu saja. Mimpi mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimpi kita tidak demikian keadaannya. Mimpi kita bisa jadi karena gangguan syaitan. Mimpi kita bisa jadi karena itu bunga tidur. Mimpi kita bisa jadi karena itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada mimpi kalau seandainya ada kaum muslimin yang bermimpi tiga ini. Sedangkan untuk para nabi dan para rasul, dikala mereka bermimpi, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Uridu." Aku diperlihatkan. Siapa yang memperlihatkan? Allah yang memperlihatkan kepada Nabi. Di mana Allah memperlihatkan kepada Nabi? Di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, "Aku diperlihatkan ke mana kalian akan melakukan hijrah." Kemudian disebutkan di sana di antara sifat-sifatnya. Yang pertama, di antara tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya, di antara kedua sisinya adalah al-harratan. Al-harratan itu adalah tempat yang gersang seolah-olah terbakar dengan api. Karena memang di dua sisi kota Madinah atau di batasan tanah haram ada namanya al-harrah. Al-harrah itu kenapa disebut dengan al-harrah? Maka Nabi menyebutkan al-harratan, yaitu seolah-olah tanahnya baru saja terbakar hitam. Nah, itulah di antara sifat sisi ataupun tanda yang ada di kota Madinah, tanda tanah haramnya. Kemudian begitu juga Zatun Nakhlin. Nabi SAW juga menyebutkan di antara sifat tempat hijrah tersebut adalah tempat yang punya banyak pohon kormanya. Maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin. Padahal korma itu di mana-mana ada. Tetapi kenapa di Madinah dikhususkan kormanya? Berarti ada perbedaan di sana. Makanya kalau ada di antara kita yang Allah mudahkan untuk bisa belanja, maka belanja kurma di kota Madinah yang tumbuh di dalam tanah haram. Madinah itu sekarang luas, tapi cari kurma yang tumbuh di dalam batasan tanah haram, maka terkenallah ada yang namanya kurma awali, atau yang kita kenal dengan kurma ajwa. Dan begitu juga semua kurma yang ada yang tumbuh di batasan-batasan tanah haram, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat di Ikhwatul Islam, Nabi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar fungsinya sama dengan ajwa tersebut. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, sehingga dengannya kota Madinah disebut dengan Zatun Nakhlin, yaitu daerah yang ada pohon kormanya. Di mana-mana ada kurma. Tapi kenapa berbeda dengan kurma yang ada di Madinah? Berarti ada keutamaannya. Nah, itulah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi SAW di dalam mimpinya. Kemudian dikala Nabi bermimpi, kemudian Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya
Di saat itulah para sahabat mereka mulai membungkus perbekalannya. Mereka mulai bersiap-siap meninggalkan kota Mekah. Artinya sudah ada bahasa isyarat dari Nabi SAW bahwa kaum muslimin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Mekah menuju sebuah tempat yang bernama Yathrib dahulu kala. Kemudian ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, ketika Nabi SAW mengatakan mimpinya kepada para sahabatnya, mereka yang ada di Mekah mulai bersiap-siap meninggalkan Mekah. Mereka yang ada di Habasyah, mereka juga meninggalkan Habasyah. Mereka ingin berkumpul di titik temu, yaitu di sebuah daerah yang bernama Yathrib dahulu kala. Karena Madinah tidak pernah dinamakan Madinah kecuali setelah tinggalnya Nabi SAW di dalamnya. Berarti sebelum Nabi SAW hijrah ke sini, maka tidak ada yang namanya disebut dengan kalimat Madinah. Kalimat Madinah itu baru muncul kapan? Semenjak Nabi SAW ada di kota sini. Makanya kita lihat Madinah. Madinah itu apa artinya? Madinah itu artinya kota. Dan Madinah itu adalah kota yang menyebutkan kota lainnya. Seperti misalnya kita berada di Mekah, Mekah disebut dengan Madinah Mekah. Misalnya Jeddah, kita menyebut dengan Madinah Jeddah, kota Jeddah. Misalnya kita pergi ke Taif, disebut dengan Madinah Taif. Tiba-tiba di sini hanya disebut dengan Madinah. Madinah apa? Kota siapa? Maka itu merupakan di antara keutamaan kota Madinah ikhwatul Islam, dikala dia tidak punya nama. Tidak ada namanya. Mekah disebut dengan Madinah Mekah, Jeddah disebut dengan Madinah Jeddah, Taif disebut dengan Madinah Taif, Madinah disebut dengan Madinah apa? Tidak ada namanya kecuali disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia. Maka disebut dengan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kampungnya kota siapa? Kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penyandaran ini merupakan penyandaran yang luar biasa, yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan kota Madinah. Cukup Madinah menjadi mulia dikala dirinya disandarkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Madinah disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau juga disebut dengan Baladur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini juga terhitung di antara nama kota Madinah, Baladur Rasul atau Baladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mimpinya kepada para sahabatnya, maka mereka mulai meninggalkan Mekah. Kemudian sebahagian yang lain juga boleh meninggalkan atau mulai meninggalkan Habasyah. Namun Nabi SAW belum lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga terkenal mereka yang pertama kali datang ke kota Madinah ikhwatul Islam. Yang pertama adalah yang disebut dengan Muqri. Ada salah seorang sahabat yang kami selalu menyebutkan, kalau Allah berikan kepada kita karunia seorang anak laki-laki, maka ini merupakan nama yang sangat indah. Gelarnya adalah Muqri. Muqri'nya penduduk Madinah. Muqri itu artinya orang yang mengajarkan penduduk Madinah akan Al-Quran. Karena memang ikhwatul Islam, penduduk Madinah ketika mereka beriman kepada Nabi SAW, dikala terjadi bai'at Aqabah yang kedua, mereka meminta kepada Nabi, utus kepada kami seorang yang akan mengajarkan kepada kami Al-Quran. Maka Nabi mengutus sahabat ini. Maka sahabat ini digelar dengan Al-Muqri, yaitu orang yang membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Dengan usaha yang dia lakukan, membuat penduduk Madinah ramai-ramai berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Rasulullah SAW, padahal mereka belum pernah menyaksikan Rasulullah SAW. Begitulah bagaimana keindahan, keutamaan kota Madinah. Mereka beriman kepada Nabi, namun mereka belum pernah melihat Nabi. Makanya pernah ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW sampai di Madinah, karena dikala hijrah, Nabi SAW berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq, mana yang lebih tua? Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Nabi atau Abu Bakar? Abu Bakar atau Nabi? Siapa yang berani tanggung jawab, angkat tangannya. Silakan. Yang pertama di belakang. Silakan. Siapa yang paling tua? Apa dalilnya? Sejarahnya seperti itu. Nah, kalau sejarahnya seperti itu juga tidak apa-apa. Silakan, masyaallah. Barakallahu fiik, syakarallahu lakum bi fadlil Islam. Nah, Nabi SAW lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Karena Nabi lahir di tahun gajah. Dulu kelahiran tidak ada tanggalnya.
Karena memang Nabi SAW lahir belum ada tanggalnya, maka orang-orang terdahulu ketika ada sesuatu yang lahir disandarkan kepada kejadian-kejadian yang luar biasa. Maka Nabi lahir di tahun gajah. Semua para ulama sepakat, kenapa Nabi disandarkan lahir di tahun gajah? Karena memang belum ada kalendernya. Kapan kalender hijrah itu baru ada? Ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sehingga ikhwatul Islam, mereka menyandarkan kepada kejadian-kejadian yang besar. Nabi lahir di tahun gajah. 2 tahun setelahnya lahir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya Abu Bakar dengan Nabi selisih umur 2 tahun, lebih tua Nabi 2 tahun dibandingkan dengan Abdullah. Abdullah itu adalah namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi dan Abu Bakar datang ke kota Madinah, kita lihat Nabi itu walaupun sudah tua, ketika Nabi berumur atau dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa umur Nabi? 53 tahun. Biasanya kalau kita sudah berumur 53 tahun, apakah sudah ada mulai perubahan di dalam bentuk fisik kita? Terutama jenggot, rambut, apakah sudah mulai berubah? 53. Siapa yang umurnya 53? 50. Apakah sudah ada tumbuh ubannya, Pak? Sudah banyak atau belum sedikit? Banyak sekali ya. Berarti kalau kita sudah berumur 50 tahun ke atas, berarti uban kita sudah banyak. Nah, artinya apa ikhwatul Islam? Nabi SAW dikala hijrah, umur Nabi 53 tahun. Umur Abu Bakar As-Siddiq 51 tahun. Ketika Nabi dan Abu Bakar sampai di kota Madinah, maka orang-orang Madinah menganggap yang Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar, dikala dia berumur 51 tahun, jenggotnya yang lebat sudah beruban, rambutnya juga sudah beruban. Nabi apakah ada ubannya? Nabi beruban atau tidak? Ada dikit. Nabi beruban atau tidak? Ada. Iya atau tidak? Ya. Siapa yang bisa menyebutkan alasannya? Angkat tangan. Siapa yang menyebutkan? Jangan dengar. Siapa yang menyebutkan? Jangan dengar-dengar. Kita tidak boleh dengar-dengar. Kita harus pasti. Baik. Baik, sekarang ini. Nah, silakan. Nah, berapa umat Nabi SAW? Yang Bapak di depan, silakan Pak. Iya. Oh, 2 Ustaz. 2 atau 3? 2. Sebenarnya mau kasih hadiah tapi jawabannya masih salah. Baik. Yang tua ada ulangannya, silakan. 17. Dari mana kita bisa menghitung umat Nabi 17? Dari museum tadi. Nah, itu alasan bagus. Dia pergi langsung ke museum. Jadi dia langsung tahu jawabannya. Silakan Pak. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Nabi SAW pada hukum asalnya Nabi tidak beruban. Nabi pada hukum asalnya Nabi tidak beruban. Nah, semenjak atau dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi belum tumbuh ubannya. Nabi itu beruban baru di akhir kehidupannya, dikala Nabi berada di kota Madinah. Artinya dikala hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar sudah ada tumbuh ubannya, Nabi SAW belum ada ubannya. Maka wajar dikala orang-orang Madinah datang 2 orang ini, maka mereka tidak tahu siapa yang Nabi, karena mereka belum kenal dengan Nabi SAW. Mereka sudah beriman kepada Allah, mereka juga sudah beriman kepada Rasulullah SAW, namun mereka belum kenal dengan Nabi SAW. Mana yang namanya Nabi kecuali beberapa orang saja. Sehingga dikala Abu Bakar dan Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang-orang ingin menyambut Abu Bakar yang pertama. Karena Abu Bakar sudah lebih tua dibandingkan dengan Nabi. Secara penampilan, secara umur, Nabi lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq. Namun Nabi tidak ada ubannya. Abu Bakar yang beruban. Nabi belum ada ubannya. Kemudian orang-orang datang ke kota Madinah, atau dikala orang-orang Madinah ingin menyambutnya, maka mereka ingin menyambut Abu Bakar yang pertama. Karena mereka tidak kenal dengan baginda Nabi yang mulia. Sampai Abu Bakar mengambil selendangnya, kemudian menutupkan di atas kepala Rasulullah SAW. Maka pada saat itulah orang-orang baru tahu ternyata ini adalah Rasulullah SAW. Yang Nabi itu adalah Nabi yang tadi tidak ada ubannya. Di jenggotnya dan di rambutnya Nabi tidak beruban. Dan uban Nabi itu ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Syama'ilun Nabi. Karena memang kitab ini ikhwatul Islam, kitab yang kalau kita betul-betul ingin menyempurnakan kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka kita harus tahu bagaimana Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana fisik Nabi, bagaimana bentuk Nabi.
Dan di antara salah satu ulama yang mengarangnya adalah Imam At-Tirmidzi. Kita tahu Imam At-Tirmidzi Sahibus Sunan. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dia mengarang sebuah kitab yang bernama Syama'ilun Nabi, atau juga disebut dengan Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu bagaimana sifat dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satunya, Nabi tidak beruban kecuali berkisar antara 15 sampai 20. Tadi disebutkan 17, berarti masuk antara 15 dengan 20, bukan 2 juga bukan 3, tapi antara 15 sampai 20. Begitu detailnya sahabat Nabi SAW, mereka menghitung jumlah ubannya Rasulullah SAW. Berarti apabila ada orang di antara kita yang bermimpi berjumpa dengan Nabi, kemudian mereka melihat Nabi dalam keadaan berjenggot dan jenggot Nabi sudah banyak ubannya, maka sudah dipastikan itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak beruban pada hukum asalnya. Nabi tetap diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi, karena Abu Bakar memperhatikan tiba-tiba Nabi tumbuh ubannya secara drastis di rambutnya, di jenggotnya, karena Nabi memiliki jenggot yang begitu indah, yang begitu lebat. Abu Bakar memperhatikannya, ada uban di jenggot dan di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apa ini? Kenapa engkau beruban? Artinya sebelumnya Nabi tidak ada ubannya. Kemudian tiba-tiba ada uban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka di saat itulah Nabi memberikan jawaban yang sangat indah, pelajaran bagi kita bersama. "Syayyabatni Uhud wa akhawatuha." Yang membuat aku beruban adalah surat Uhud dan saudara-saudaranya. Kenapa surat Uhud membuat Nabi beruban? Karena surat Uhud itu, ikhwatul Islam, ada perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW, di mana Allah menyebutkan, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw." Hendaklah engkau istiqamah sebagaimana yang kami perintahkan kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Allah perintahkan Nabi untuk istiqamah di dalam agama, maka tumbuh uban Nabi. Artinya istiqamah itu adalah sesuatu yang berat bagi kita untuk melakukannya. Berat bagi Nabi, maka tentunya lebih berat lagi bagi kita bersama. Sehingga dengan ayat ini turun, maka tumbuhlah uban Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 sampai 20 lain. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembalikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritu lara hijratikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku di mana kalian akan melakukan hijrah. Kemudian akhirnya para sahabat hijrah. Yang pertama kali hijrah adalah sahabat yang tadi kita ceritakan, Muqrid. Namanya adalah Mus'ab. Nama ini merupakan nama yang indah. Kalau ada di antara kita yang diberikan keturunan, maka nama ini merupakan nama di antara pilihan yang lainnya, Mus'ab. Di belakangnya silakan kita berikan, sandarkan kepada nama kita, tidak menjadi masalah. Mus'ab itu, ikhwatul Islam, adalah seorang pemuda. Dia kaya raya. Dulunya kehidupannya kehidupan yang glamor. Kehidupan yang apabila disebutkan ikhwatul Islam, sebagian ahli sejarah menyebutkan Mus'ab itu diberikan dandanan yang luar biasa yang tidak pernah ada duanya di kota Mekah. Pemuda yang betul-betul penampilannya sangat indah, pakaiannya paling bagus, minyak wanginya paling bagus. Bahkan disebutkan dalam sejarah ikhwatul Islam, kalau seandainya Mus'ab lewat di sini, kemudian dia sudah sampai di ujung masjid sana, maka wanginya masih tercium di sini. Kita walaupun beli parfum 2.000 rial harganya, tidak demikian wanginya. Tapi itulah wangian yang dipakai oleh Mus'ab. Artinya ikhwatul Islam betul-betul kehidupannya mewah. Kemudian dikala dia beriman kepada Nabi SAW, orang tuanya marah, dicabut semua kemewahan yang ada. Sehingga dikala dia berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi menjumpai dirinya, kulitnya sudah mulai terkelupas, bibirnya, tangannya, kakinya, karena tidak ada lagi kutu. Orang kaya jatuh miskin itu bukan sesuatu yang mudah. Dan begitulah dikala para sahabat mereka menerima dakwah. Karena memang menerima dakwah itu, ikhwatul Islam, itu bukan sesuatu yang mudah diterima. Butuh perjuangan di sana, butuh usaha di sana. Kemudian akhirnya Mus'ab ini diutus oleh Nabi ke kota Madinah untuk mengajarkan penduduk Madinah Al-Quran. Sehingga sebelum Nabi datang ke kota Madinah, kebanyakan mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Salah satu penyebabnya adalah Mus'ab yang mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu, ikhwatul Islam, kalau menembus hati seseorang yang paham akan kalimatnya, maka akan mudah hati mereka terbuka. Begitulah penduduk Madinah, di antara salah satu kemuliaannya, mereka masuk Islam sebelum Nabi datang.
Sebelum Nabi datang, mereka sudah beriman kepada Nabi. Padahal mereka tidak kenal dengan Nabi SAW. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Namun yang membuat mereka mudah ke dalam agama Islam adalah Al-Quran yang tadi dibacakan oleh sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang yang membacakan dan yang mengajarkan penduduk Madinah Al-Quran itu ada dua. Yang pertama sahabat Mus'ab bin Umair, dan yang kedua sahabat muadzin Nabi SAW yang kedua. Siapa muadzin Nabi? Yang kedua, Bilal, kita semua tahu. Yang kedua, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, kedua orang inilah yang mengajarkan penduduk Madinah Al-Quran. Sehingga dua orang ini termasuk orang yang pertama kali datang ke kota Madinah. Kemudian setelahnya, siapa lagi yang datang ke kota Madinah? Kita sudah tahu yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Kenapa kita harus menyebutkan siapa yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Apa pengaruhnya? Iya, 1 detik saja perbedaannya itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Misalnya ada yang datang, kemudian 1 detik setelahnya ada yang datang, maka tidak akan sama kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hijrah itu ikhwatul Islam, semakin dekat mereka dengan waktu diizinkan hijrah, maka semakin besar pahala yang akan mereka terima. Makanya kalimat hijrah itu setelah terjadi Fathu Makkah pada tahun ke Fathu Makkah tahun berapa? 7 atau 6? Kalau nggak dapat kita tutup ya. Kapan terjadi Fathu Makkah? 7 atau 6? Betul 7? 8. Tahun ke-8 Hijriyah. Fathu Makkah itu ikhwatul Islam. Setelah terjadi Fathu Makkah, tidak ada lagi yang namanya istilah hijrah ke kota Madinah. Habis yang namanya hijrah. Kenapa? Karena Makkah sudah berada di kekuasaan kaum muslimin. Makkah sudah berada di bawah kekuasaan dan kendali Nabi SAW. Apalagi gunanya hijrah? Hijrah itu sebelum terjadi Fathu Makkah. Artinya yang paling dahulu hijrah ke kota Madinah, maka level dan derajat mereka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita harus tahu siapa di antara mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Tentunya sebelum Nabi. Kalau Nabi sudah pasti, Nabi baru bisa hijrah ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sahabat yang pertama kali Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum, dua sahabat ini harus kita hafal namanya, karena mereka yang mengajarkan penduduk Madinah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ikhwatul Islam, yang pertama kali hijrah adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, yang mana kedua orang tuanya, ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah, orang yang pertama kali syahid di dalam agama Islam. Anaknya Ammar termasuk orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Kemudian begitu juga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 6 orang sahabat ini adalah di antara mereka yang pertama kali hijrah datang ke kota Madinah. Kemudian baru sahabat-sahabat yang lainnya menyusul mereka hijrah ke kota Madinah. Kemudian di ikhwatul Islam, bagaimana dengan Nabi SAW? Nabi SAW belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ingin hijrah bersama sahabat-sahabat yang lainnya, karena dia tidak mau kalah. Kemudian dikala dia minta izin kepada Nabi SAW, Nabi menahannya. Jangan dulu, nanti semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita hijrah. Artinya Nabi ingin hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di kota Islam, maka terjadilah peristiwa yang semuanya kita kenal. Dengan peristiwa dikala orang-orang Quraisy mereka berkumpul di sebuah tempat yang berada di samping Ka'bah Al-Musharrafah, namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini biasanya ada tempat perkumpulannya orang-orang Mekah. Sebagaimana Saqifah yang ada di samping kanan Masjid Nabawi, ada tempat perkumpulannya orang-orang Madinah. Orang-orang Mekah perkumpulannya disebut dengan Darun Nadwa. Orang Madinah disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah, yang mana mereka biasa melakukan perkumpulan di sana. Nah, dikala berkumpul di ikhwatul Islam, perkumpulan ini merupakan perkumpulan ingin membahas biasanya mereka hanya menyakiti Nabi SAW. Mereka menzalimi Nabi, mereka mencaci Nabi, mereka menganiaya Nabi. Sebatas itulah yang mereka lakukan kepada Nabi SAW. Namun pada kali ini, kesepakatan mereka atau rapat mereka atau musyawarah mereka adalah bagaimana membunuh Nabi SAW. Dulu mereka bersepakat bagaimana menganiaya Nabi, bagaimana menzalimi Nabi, bagaimana menyakiti Nabi. Itu yang mereka sepakati, atau itu yang mereka selalu lakukan. Pada puncaknya mereka sepakat bagaimana kita caranya membunuh Nabi SAW. Kemudian mereka semuanya beradu pendapat di sana.
saling bertukar pikiran. Yang satu menyebutkan demikian, yang satu menyebutkan demikian. Tiba-tiba masuklah seseorang yang tidak satu pun kenal dengan orang tersebut. Penampilannya seorang yang sudah tua, memiliki penampilan yang berwibawa. Kemudian tiba-tiba dikala dia masuk di sana, maka orang bertanya-tanya, wahai fulan, kamu ini siapa? Namun dia tidak menjawabnya. Dia hanya mengatakan setiap kali ada yang berpendapat, dia mengatakan pendapatmu salah. Kemudian ada lagi pendapat yang lainnya, dia mengatakan pendapatmu salah. Tiba-tiba yang memberikan pendapat dan usulan adalah Amru, atau yang disebut dengan Abul Hakam, atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Maka dia mengatakan, kalau kalian ingin membunuh Nabi SAW, maka utuslah setiap kabilah yang ada di Mekah, setiap kabilah Quraisy yang ada di Mekah, mereka wajib memutus satu orang pemuda. Kemudian dikala pemuda ini berkumpul, pilih pemuda yang kuat, berikan kepada mereka pedang. Kemudian nanti mereka sama-sama membunuh Nabi. Kalau nanti kabilah Nabi, kabilah Bani Hashim ingin balas dendam, maka semua kabilah akan ikut serta di sana, sehingga mereka tidak akan bisa membalas kabilah-kabilah yang lainnya. Dikala Abu Jahal mengatakan seperti ini, apa kata orang tua ini? Kamu benar, itulah pendapatmu, atau itulah usulan yang paling bagus. Ternyata orang tua ini, atau orang yang berbentuk dalam keadaan seperti orang tua, yang memiliki penampilan yang berwibawa, tidak lain tidak bukan adalah iblis atau syaitan yang membantu mereka untuk bermusyawarah di sana. Kemudian akhirnya ikhwatul Islam, dikala mereka selesai dan sepakat, maka diutuslah ke rumah Nabi SAW. Kalau seandainya mereka ditolong oleh iblis dan syaitan, maka Nabi sudah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kenal dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bagaimana pertolongan Allah kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi untuk hijrah. Sebelum hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang baru kecil pada waktu itu, ikhwatul Islam, 15, 16 atau 18 tahun umurnya, diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 hari Ali bin Abi Thalib berada di sana. Setelah 3 hari lamanya baru dia menyusul Rasulullah SAW. Sebelum kita melanjutkan cerita tentang hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, tentunya kita bertanya-tanya, apa alasannya Nabi memerintahkan Ali berada di sana? Ini ikhwatul Islam diberikan pembahasan oleh para ulama, terutama mereka yang membahas tentang sejarah Nabi SAW. Nabi SAW kenapa harus memerintahkan Ali untuk tidur di sana? Apa penyebabnya? Apa alasannya? Karena nanti dikala orang-orang musyrikun mereka menjumpai Ali di sana, mereka membuka selimut, ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, seorang yang masih muda, seorang yang masih remaja, bukan pemuda tapi masih remaja. Kemudian mereka akhirnya tidak jadi membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak diajak oleh Nabi SAW langsung pergi ke kota Madinah? Bukankah Ali bin Abi Thalib merupakan anak asuh Nabi SAW? Karena ayahnya Abu Thalib adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin. Dia punya banyak anak, sehingga anak-anaknya yang satu dijaga oleh Abbas, yang satu dijaga oleh fulan. Nah, Nabi menjaga Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib walaupun sepupu Nabi SAW, untuk meringankan beban pamannya yang selama ini membantu dirinya, maka dia mengambil Ali bin Abi Thalib, dia menjaganya, dia mengasuhnya, seolah-olah Ali bin Abi Thalib adalah anak asuh Nabi SAW. Kenapa Nabi tidak membawa Ali bin Abi Thalib langsung hijrah ke kota Madinah? Apa alasannya? Ada di antara kita yang tahu apa alasannya? Sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, tentunya ini hanya sekedar alasan saja untuk membuktikan bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu demikian? Orang-orang terdahulu ikhwatul Islam, kalau kita sekarang ada sebagian kita yang punya harta lebih, kalau kita punya harta lebih, kemana kita akan simpan harta tersebut? Ada sebagian kita yang menyimpan di bank, ada sebagian kita yang menyimpan atau ditukarkan, misalnya dibeli perkebunan atau dijadikan, intinya disimpan dengan berbagai macam cara. Kalau orang terdahulu, bagaimana mereka menyimpan hartanya? Padahal mereka adalah orang-orang kaya. Bagaimana caranya? Menitipkan kepada orang yang terpercaya. Orang-orang Quraisy ikhwatul Islam, walaupun mereka memusuhi Nabi SAW, mereka benci sebenci-bencinya kepada Nabi, terutama mereka yang belum beriman kepada Nabi.
Tapi kalau masalah harta, mereka tidak akan percaya kecuali kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah benci kepada orang, tidak usah lagi kita bermuamalah di sana, sudah selesai. Tapi berbeda dengan orang-orang Quraisy. Kenapa demikian? Karena sebenarnya mereka tahu Nabi itu adalah betul-betul seorang Nabi, betul-betul seorang Rasul. Mereka tidak berani mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Nabi disebut dengan Al-Amin. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, sudah disebut dengan Al-Amin. Satu-satunya manusia di dunia yang mendapatkan gelar dari kaumnya Al-Amin adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Nabi tidak pernah berdusta. Kalau kita dalam satu hari berapa kali berdustanya? Apalagi berdusta kepada istri. Berapa kali? Banyak, mungkin banyak. Bukan kita saja, kami juga demikian keadaannya. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi betul-betul Al-Amin. Sehingga orang-orang Arab atau orang-orang yang ada di Makkah Al-Mukarramah, ketika mereka punya harta, kemana mereka harus titipkan hartanya? Kemana mereka harus simpan? Kepada orang yang terpercaya. Dan tidak ada orang yang paling terpercaya kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ibaratnya seperti bank oleh mereka, tempat Nabi sallallahu atau tempat mereka menyimpannya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi ingin hijrah, bagaimana dengan titipan orang-orang Makkah? Siapa yang akan menyampaikan amanah? Karena Nabi SAW dikala Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, Nabi belum tentu tahu kapan Nabi akan kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi tidak tahu, karena memang Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala yang menyebutkan, barang siapa yang mengatakan Nabi mengetahui perkara yang gaib faqad iftara, maka dia sudah berdusta. Nabi tidak tahu perkara yang akan terjadi berikutnya kecuali Allah yang memberitahukan kepada Nabi. Nabi tidak tahu kapan lagi Nabi akan kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga nanti bagaimana Nabi akan mengembalikan titipannya? Amanah tetap amanah. Bermuamalah dengan bukan muslim itu tidak dilarang dari dalam agama. Bukankah kita mengenali ikhwatul Islam, Nabi sebelum meninggal bermuamalah dengan orang-orang yang apabila Nabi menggadaikan bajunya kepada kaum muslim, mungkinkah mereka akan membiarkan Nabi berhutang? Gadai itu sama dengan hutang atau tidak? Sama. Mungkinkah mereka membiarkan Nabi akan berhutang? Tidak mungkin. Dan Nabi tidak ingin memberatkan mereka. Kalau Nabi misalnya datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak punya makan, atau misalnya aku ingin menggadaikan pakaianku, apa yang akan terjadi? Dia akan menangis, ya Rasulullah, ambil semua hartaku untukmu. Pasti itu jawabannya. Atau datang kepada Umar, maka itu juga jawabannya. Tidak mungkin ada di antara mereka yang memberikan piutang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan harta, ikhwatul Islam, nyawa pun diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Talha dikala terjadi perang Uhud, ikhwatul Islam. Apa kata Abu Talha? Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, biarkan urat leherku yang terputus, asalkan engkau tetap selamat. Biarkan aku yang merengang nyawa, asalkan engkau tetap selamat. Tidak mungkin kalau nyawa saja mereka berani menaruhkan atau memberikan kepada Nabi demi membela agama Allah. Mungkinkah harta mereka kikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Sehingga Nabi tidak mungkin. Nabi tidak ingin memberatkan sahabatnya. Nabi tahu kalau Nabi berhutang atau menggadaikan kepada sahabatnya, maka tidak akan ada sahabat yang mau menerima. Pasti mereka akan berikan apa yang mereka miliki. Dan Nabi kita tahu, Nabi mengajarkan kita untuk betul-betul memiliki, menjaga diri, menjaga muru'ah. Kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, mereka tidak akan peduli mau Nabi, mau tidak Nabi. Kalau gadai ya gadai, selesai. Tapi kalau sahabat Nabi tidak mungkin membiarkan Nabi demikian keadaannya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dari tangannya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita bersama. Namun kehidupan secara kehidupan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berhutang kepada orang Yahudi dan bermuamalah dengan mereka. Artinya ikhwatul Islam, bermuamalah, bahkan bermuamalah, karena muamalah itu adalah hukumnya dunia. Mau dengan sesama muslim, mau bukan dengan sesama muslim, yang namanya muamalah itu ada bab-bab khususnya, ada perbedaannya. Artinya dikala Nabi ingin hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka Nabi menitipkan atau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya beberapa hari. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah Nabi ingin mengembalikan titipan-titipan orang-orang yang pernah menitipkan kepada Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Walaupun mungkin ada hikmah-hikmah yang lainnya. Mengapa Nabi SAW memerintahkan Ali untuk tinggal di rumahnya?
Padahal bisa jadi Ali langsung hijrah bersama Nabi SAW. Ali sepupu Nabi, Ali orang yang paling dicintai oleh Nabi, Ali adalah orang yang pertama kali mengikut Nabi SAW. Ali seolah-olah anaknya Nabi SAW, yang mana pada akhirnya betul-betul menjadi anaknya Nabi SAW atau menjadi menantunya. Apakah mungkin Nabi mengorbankan nyawanya demi dia? Tidak mungkin. Tapi pasti ada hikmah di belakangnya. Di antara salah satunya adalah untuk mengembalikan titipan orang-orang Quraisy yang pernah dititipkan kepada Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, kita lihat bagaimana amanah Nabi. Hijrah iya, tapi amanah juga amanah yang harus dijaga, yang harus disampaikan kepada pemiliknya. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya, ketika Allah memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang Quraisy mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW, di saat itulah Nabi SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, sekarang Allah mengizinkan kita untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah. Karena memang sebelumnya Nabi SAW sudah memberikan bahasa isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq sudah mempersiapkan kendaraannya, dan kendaraannya ada 2 unta. Kemudian yang satunya untuk Abu Bakar As-Siddiq, yang satunya diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi ingin membayarnya, Abu Bakar tidak mau menerimanya. Sama dengan cerita yang tadi kita sebutkan, Nabi itu adalah orang yang paling menjaga dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Abu Bakar tidak mau menerimanya, Nabi tidak mau, harus dengan uang, harus aku bayar. Artinya setelahnya Nabi SAW membayar untanya dengan 400, kurang lebih 400 dirham lah, unta yang dibeli oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat itulah unta Nabi dinamakan dengan unta Al-Qaswa. Dan ini pernah kita menyebutkan di ikhwatul Islam, mengapa unta Nabi disebut dengan Qaswa. Coba tahu jawabannya? Kalau tidak tahu berarti kita sambung besok insyaallah. Kenapa unta Nabi SAW disebut dengan Qaswa? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kami, dan kami mohon maaf kalau seandainya ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan atau bahasa-bahasa yang salah kami dalam menyampaikannya, atau kalau seandainya ada bahasa-bahasa yang kurang pas di dalam kami menyebutkannya. Dan kita saling mengingatkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, di antara salah satu keutamaan kota Madinah, karena alhamdulillah sekarang kita berada di kota Madinah, ada sebuah hadis yang kita tidak akan pernah bosan untuk menyampaikannya. Satu-satunya hadis yang ada di dunia yang dimiliki oleh kota Madinah, yang dimiliki oleh Masjid Rasulullah SAW, tidak akan pernah ada duanya. Bahkan di Mekah pun Nabi tidak menyebutkan yang demikian. Makanya kalau seandainya kita masuk ke perpustakaan Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam ada perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan secara umum yang ada di bagian mungkin pintu 9 atau 10 di sana. Kalau seandainya kita ingin melihat lihat perpustakaan yang ada di sana, walaupun kita mungkin tidak pandai membacanya, paling tidak kita akan melihat bagaimana peninggalan para ulama. Semenjak ada buku di dunia, maka semenjak itu pula diabadikan semua buku-buku yang ada di sana. Makanya para ulama yang mungkin menulis sudah di abad akhir di abad pertama, akhir di abad kedua, di abad ketiga, semuanya ada di sana. Kemudian perpustakaan Masjid Nabawi yang kedua itu khusus manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan para ulama yang asli. Kalau kita ingin melihatnya, sesekali ingin melihat bagaimana tulisan para ulama yang tidak ada baris, yang tidak ada titik komanya, maka lihatlah di sana. Dia di bagian dalam Masjid Rasulullah SAW, tapi akan di bagian kiri Masjid Nabawi, di dalam masjid. Kalau perpustakaan yang itu, yang pertama itu di bagian luar masjid, jadi masuknya dari luar. Nah, jika kita masuk, maka pertama kali kita akan menjumpai hadis Rasulullah SAW. Motivasi bagi kita bersama. Di dalam pintu tersebut dituliskan, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilati al-mujahid fi sabilillah, wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, dan kita semua berada di dalam Masjid Nabawi, khusus di dalam Masjid Nabawi, bukan di luarnya. Barang siapa yang berada di masjidku ini, man jaa'a masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi, dan semua perluasan yang dilakukan untuk Masjid Nabawi maka disebut dengan Masjid Nabi. Dan insya Allah nanti akan kita bahas.
Kemudian Nabi menyebutkan, lam ya'tihi illa li khair. Tidaklah dia datang kecuali karena ingin melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang dia lakukan, yata'allamu aw yu'allimu. Dia belajar atau dia yang mengajar. Dan kita tahu apabila disebutkan dengan istilah belajar dan mengajar di dalam istilah bahasa Al-Quran atau bahasa hadis Nabi SAW, maknanya tidak ada duanya, hanya satu saja, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, Nabi menyebutkan dia ta'allamu wa yu'allimu. Dia belajar atau dia mengajar. Dikala dia berada di Masjid Nabawi, dia belajar atau dia mengajar. Apa fadilah yang akan dia dapatkan? Keutamaan yang disebutkan, fa huwa bi manzilatil mujahid. Maka selama dia belajar, selama dia belajar agama, selama dia baca Quran, selama dia baca hadis Nabi SAW, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, namun dia tahu maknanya, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Begitu juga dengan satu hadis Nabi SAW, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka dia pada waktu itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kita datang ke Masjid Nabawi, ingin melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian di sela-sela waktu kita baca Quran. Makanya sesampainya kita di Madinah, jangan pernah bosan, tangan kita itu jangan berat untuk mengambil ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baca, kemudian kita pahami. Kalau bisa, cari yang ada terjemahannya, atau juga hadis Nabi SAW, atau kita saling belajar. Makanya dilihat di Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, banyak halaqah Quran, terutama bagi kita yang zuwar. Zuwar itu bagi kita yang berziarah, pendatang. Ada halaqah Quran. Kita kalau baca Quran, semua kita menganggap bacaan kita benar. Kalau kita menganggap, tapi kalau kita setorkan kepada orang lain, maka disitulah baru kita akan tahu kesalahan yang kita lakukan. Karena Al-Quran itu, ikhwatul Islam, tidak ada di antara kita yang bisa menguasai Al-Quran. Satu pun tidak ada di antara kita yang bisa menguasai Al-Quran. Al-Quran itu mulia, sempurna. Maka di antara bentuk kita memanfaatkan waktu ini, kalau kita berada di kota Madinah, cari di dinding-dinding seperti ini, ikhwatul Islam. Apabila ada tulisan di sana, walaupun kita tidak tahu artinya, duduk, dengarkan Al-Fatihah, Alhamdulillah, maka dia akan dengarkan. Coba tes bagaimana sekemampuan kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita melakukan yang demikian, karena belajar yang lain mungkin kita tidak bisa, belajar yang lain mungkin mereka bahasanya berbeda, tapi Al-Quran kita semuanya disatukan dengan Al-Quran. Mudah bagi kita, walaupun bahasa kita adalah bahasa isyarat. Apabila kita berani melakukan yang demikian, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa di antara kita yang melakukannya? Padahal sudah disediakan, terutama di maghrib, asar, setelah isya, setelah subuh, maka kita akan menyaksikan di Masjid Nabawi halaqah Quran di mana-mana. Yang anak kecil ujung sana, yang sudah dewasa, yang mungkin mereka bukan berasal dari sini, mungkin di bagian kiri sana, kemudian nanti di bagian sana mereka yang berasal dari tempat sini, ada semuanya. Tinggal bagaimana kita mempercembungkan diri, dan itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita duduk di dalam Masjid Nabawi, menikmati keindahan yang ada, sambil kita berlama-lama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu pun iman kita akan semakin bertambah. Maka itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita lakukan di sini, walaupun yang kita sampaikan berulang dan semua kita tahu, yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang mungkin kita semua sudah tahu, terutama tentang keutamaan Madinah. Tapi harapan kita apa? Harapan kita karena kita ingin terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menyebutkan, wa man jaa'a li ghairi dzalik, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi bukan untuk tujuan yang tadi disebutkan, maka dia ibarat orang yang hanya memperhatikan kawan-kawannya, saudaranya membawa perhiasan yang indah. Karena setiap mereka yang belajar agama di dalam Masjid Nabawi, seolah-olah mereka membawa warisan. Warisan siapa yang mereka bawa? Warisan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, semoga kita selalu semangat memanfaatkan waktu yang ada, walaupun hanya beberapa hari saja, untuk memperdalam agama Allah dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur mereka. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosa mereka dan menjadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doanya. Allah jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya,
dan Allah kembalikan mereka berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita untuk bisa selalu datang ke kota Mekah dan Madinah. Ikhwatul Islam, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله